Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, live kali ini ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini lagi kurang sehat. Yang mau komen di live saya boleh, silahkan. Santu-santu saja. Mungkin yang akan saya jelaskan yaitu tentang prosedur atau tahapan-tahapan untuk pencairan lah ya. Oke. Yang mau komentar boleh, silahkan, tinggal komentar saja. Atau mau nanya tentang bantuan. Untuk live kali ini saya akan memberikan tutorial atau tahapan-tahapan. Siapa tahu KPM PKH atau BPNT tidak tahu lah ya tahapannya. Jadi cuman taunya cair dapat bantuan, padahal itu ada proses yang panjang gitu ya dalam bantuan tersebut gitu ya, baik BPNT ataupun PKH. Yang saya akan jelaskan yaitu ada tahapan-tahapan tertentu gitu ya. Seperti sekarang pasti banyak KPM PKH atau BPNT yang menanyakan kapan cair gitu ya. Dan di manakah tahapan sekarang, tanggal terupdate ya, tanggal 5 Februari. Data untuk pergerakan data di DTKS atau yang akan diganti menjadi DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional, itu di mana gitu. Prosesnya di mana untuk proses pencairannya. Terima kasih yang udah bergabung, udah singgah di live saya. Terima kasih ya. Yang mau ditanyakan silakan sambil edukasi, sosialisasi saya tentang proses bantuan lah ya. Ada beberapa proses, 7 proses atau tahapan-tahapan yang saya akan jelaskan. Baik itu proses PKH atau BPNT, ini kemungkinannya sih PKH lah ya yang saya akan jelaskan, tapi sama aja sih prosesnya. Terima kasih yang udah bergabung di live saya. Oke, sambil menunggu dikarenakan belum ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan proses atau tahapan sehingga bantuan itu masuk ke KKS atau tersalurkan ke KKS atau diambil atau tersalurkan melalui kantor pos ya. Yang tahapan pertama mungkin KPM atau siapapun belum tahu ya gitu ya. Tahapan pertama itu yaitu tentang penentuan KPM tersebut. Jadi sebelum ada proses cair itu ada tahapan penentuan KPM. Ya. Penentuan KPM tersebut ya dilaksanakannya satu-satu dulu ya tahapan-tahapannya. Penentuan KPM, yang kedua yaitu evaluasi komponen, yang ketiga yaitu final closing, yang keempat adalah verifikasi rekening, yang kelima yaitu SPM atau surat perintah membayar atau terkenal atau dikenalnya sama pendamping sosial itu adalah SP2D ya, surat perintah pencairan dana ya, SP2D itu. Dan yang keenam yaitu SI, status SI, dan yang terakhir adalah pencairan. Oke, jadi ada 7 tahapan proses untuk penyaluran bantuan PKH lah ya. Yang pertama itu penentuan KPM ya. Bagaimana proses penentuan KPM tersebut ya, itu dilaksanakannya ya dari pusat lah ya.
Dimana kalau misalkan yang KPM, PKH atau BPNT yang sudah cair ya lancar, ya pasti lancar lagi ya, pasti dalam penentuannya atau dia lancar lah ya, tidak ada kendala apapun, pasti yakin saya akan lancar lagi dapatnya dalam penentuan. Tetapi dalam penentuan KPM atau keluarga penerima manfaat atau penerima manfaat, misalkan yang asalnya dapat, tiba-tiba tidak dapat, itu ada berbagai macam faktor kenapa bantuannya itu hilang atau tidak dapat. Yang pertama, misalkan KPM tersebut dia itu pindah alamat, berupa ke desa atau di luar desa atau di luar kota. Jadi yang mempengaruhi penentuan pertama adalah tahap penentuan KPM kan, sehingga tidak cair, sehingga tidak ditetapkan menjadi data bayar atau penentuan KPM yang akan mendapatkan bantuan, sehingga perpindahan KPM tersebut itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dengan adanya pindah, terus dengan adanya updating, ini yang saya analisa ya. Kenapa yang pindah kebanyakan jong atau tidak dicairkan atau tidak dapat bantuan lagi, karena proses pas penentuan KPM itu pas dipadankan antara DTKS atau DTSN dengan pusat, itu adanya ketidaksinkronan, sehingga tidak padan, datanya tidak padan karena dia faktornya pindah ya, sehingga yang mengakibatkan bantuan tersebut tidak dapat. Nah, jadi dalam tahap pertama penentuan KPM, sehingga tahap pertama juga dia sudah tidak dapat ya, tidak ditentukan, tidak dapat tahap awal. Udah pasti kalau tahap awal tidak dapat penentuan KPM karena faktor pindah atau meninggal, terus ada kesalahan, dia update KK KTP salah nama atau NIK satu saja sehingga menimbulkan NIK tidak padan, udah pasti dalam penentuan tahap pertama KPM udah pasti dia tidak akan cair atau jong nanti bantuannya ya. Ya, kalau udah tahap pertama penentuan KPM sudah tidak cair, bagaimana mau ke tahap selanjutnya? Berarti otomatis dia tidak akan dapat bantuan. Nah, itu yang pindah ya. Yang pindah solusinya yang biasa saya sarankan ke KPM, kalau pindah harus dia itu nanti pindah ke desa lain atau ke kota lain, dia wajib untuk, ini solusinya ya biar cepat ya. Ada KPM saya yang benar-benar udah pindah tapi dia cepat dapat bantuan lagi karena penentuan KPM atau NIK-nya sudah padan lagi. Jadi solusinya yang pindah, dia wajib menghadap atau menemui operator DTKS untuk pemutakhiran atau pengupdatean data bahwa dia itu udah pindah ke desa tersebut ya, desa tersebut sudah pindah, sehingga diupdate lagi, dimutakhirkan sama operator data DTKS. Dan kalau nanti ada tahap selanjutnya di NIK padankan sehingga dia padan, barulah nanti dia pasti dapat bantuan lagi. Itu solusinya untuk yang pindah ya. Dan sedangkan kalau ada KPM yang tiba-tiba bantuannya hilang karena memang karena pengupdatean KK atau KTP yang dimana ada permasalahan satu huruf atau NIK atau nama, kalau sudah dipadankan sama pusat akhirnya tidak cair. Nah, itu jadi perbaiki lagi aja, diupdate seperti biasa untuk solusinya, biar dia nanti kalau padannya NIK-nya padan lagi sama pusat. Jadi ada pemutakhiran. Kalau yang meninggal itu kalau pengurusnya itu wajib
si KPM wajib untuk pemutahiran lagi ke operator data DTKS, pemutahiran lagi agar nanti bisa dialihkan ke suaminya atau ke anaknya yang sudah mempunyai KTP ya kalau pengurusnya meninggal. Tetapi kalau yang kasusnya lansia tunggal atau ada lansia tunggal meninggal, itu bantuannya tidak akan didapat lagi karena tidak ada yang diwariskan atau digantikan pengurusnya. Ya, yang tahap pertama itu penentuan KPM, banyak berbagai faktor ya. Kalau misalkan ada juga yang anaknya bekerja di pabrik, terus pengurusnya juga yang bekerja di pabrik, dia mempunyai gaji UMR dan terdeteksi BPJS ketenagakerjaannya, itu juga menyebabkan dalam penentuan KPM atau bantuan PKH atau BPNT dia akan tidak cair bantuannya karena pas penentuannya pas tahap awal sudah terdeteksi udah bisa dipastikan, itu juga mempengaruhi dalam penentuan bantuan atau KPM tersebut ya. Sehingga solusinya kayak gimana Pak? Ya itu memang aturan dari pusat ya. Kalau misalkan ada keluarga yang anaknya atau pengurusnya atau bapaknya yang bekerja di pabrik dan mempunyai gaji UMR, otomatis ada tenaga kerjaan UMR atau ada aktif ke tenaga kerjaannya BPJS-nya, otomatis bantuannya pasti hilang. Itu by system ya, itu yang mempengaruhi. Oke. Terus apalagi Pak? Faktornya banyak sekali ya faktornya. Itu adalah proses tahap pertama penentuan KPM ya. Penentuan ini proses untuk apa? Dapat bantuan program Keluarga Harapan atau BPNT. Boleh yang udah bergabung, terima kasih. Boleh untuk tanya-tanya boleh di kolom komentar, udah saya aktifkan ya. Saya baru sosialisasi tahap pertama ya dalam proses bantuan program Keluarga Harapan atau BPNT. Oke, yang kedua yaitu tahap evaluasi komponen ya, evaluasi komponen. Tahap kedua, sesudah dia ditentukan menjadi ya penerima karena tidak ada kesalahan gitu ya, tidak ada kesalahan, udah disinkronkan, nicknya padan sesuai namanya, barulah proses kedua adalah evaluasi komponen, di mana evaluasi komponen tersebut ya dalam keluarga penerima manfaat dievaluasi. Maksud evaluasi di sini adalah berapa jumlah komponen. Jadi ini dalam keluarga tersebut misalkan ada anak SD ya, komponen pendidikan, mempunyai komponen pendidikan kriteria anak SD, SMP, SMA. Jadi keluarga tersebut mempunyai komponen atau kriteria anak SD 2 misalkan ya, 2. Berarti menurut aturan nanti dievaluasi komponen, nanti dibacanya tetap ya dia mempunyai komponen anak SD, berarti yang dibayarkannya atau yang terdeteksinya cuma 1. Anak SD, SMP, SMA kalau misalkan punya 2 tetap aja ya menurut aturannya SD, SMP sama SMA 1 komponen saja. Walaupun keluarga tersebut mempunyai 2 anak SMP atau SMA, tetap 1 yang dibayarkannya. Terus untuk komponen kesehatan yaitu untuk balita dan ibu hamil sama gitu ya. Balita dan ibu hamil misalkan terdeteksinya balita ya, berarti balita berapa. Terus untuk komponen kesejahteraan, disabilitas dan lansia, nah nanti evaluasi komponen tersebut dalam keluarga penerima manfaat ternyata dia cuman anak SD aja gitu ya, berarti nanti muncul di aplikasi DTKS evaluasi komponen, berarti yang dibayarkannya cuman data atau cuman anak SD aja per 3 bulan. Berarti kalau bulan sekarang Januari, Februari, Maret berarti cuman 225.000 aja. Nah itu adalah tahap proses kedua evaluasi komponen ya. Penentuan KPM tidak ada masalah ya,
Berarti tahap selanjutnya itu evaluasi komponen. Dan yang ketiga yaitu dalam proses penyaluran bantuan, yaitu proses finalisasi. Nah, sesudah evaluasi dan finalnya memang KPM tersebut ternyata cuman anak SD aja. Ya udah, ternyata di final, di data DTKS itu dipinalisasi. Tahap selanjutnya ya bertahap finalisasi ya. Tahap selanjutnya yaitu verifikasi rekening ya. Jagung langsung sudah finalisasi. Oh, ini rekeningnya dari pihak Himbara itu ternyata yang rekeningnya sekian yang ada di data DTKS, berarti nanti akan dicairkan atau yang akan didapatkan oleh KPM tersebut, yaitu dicek dulu ya, diverifikasi dulu apakah benar gitu ya KPM tersebut. Ini nomor rekeningnya, takutnya soalnya banyak KPM yang dapat beberapa rekening gitu ya, yang mana yang jelasnya ya, untuk verifikasi rekening. Tahap selanjutnya kalau sudah diverifikasi, semuanya diverifikasi, tadi kan udah yang pertama ya. Nah Pak, kalau untuk hari ini sesuai data di aplikasi DTKS, nah untuk bantuan PKH itu terupdate-nya sampai proses mana gitu ya, tahapan mana gitu ya. Saya cek dari data DTKS untuk saat ini memang sudah ada final closing menuju ke verifikasi rekening ya. Baru tahap final closing menuju verifikasi rekening, itu yang ada di data DTKS atau DTSE ya, yang akan digantikan ya, data tunggal sosial ekonomi. Oke, untuk terupdate hari ini 5 Februari ya, saya sudah mengecek beberapa KPM bahwa tahapan bantuan PKH terutama ya, yaitu masih di status final closing KPM menuju verifikasi rekening KPM tersebut. Kalau sudah verifikasi biasanya cepat lah ya, sekitar ada 2 tahapan lagi. Habis verifikasi rekening itu ada yang namanya SPM ya, surat perintah membayar, atau istilah dari pendamping itu terkenanya itu SP2D gitu ya. Nah, ada SPM, surat perintah membayar. Nanti selanjutnya adalah SI ya. Kalau sudah SI baru semua Bank Himbara mentransfer bantuan-bantuan ke KKS. Kalau udah SI itu udah bisa dicairkan ya, udah masuk bantuannya, SI itu udah masuk ya. Udah surat perintah membayar, udah dibayarkan atau udah ditransfer saldonya atau bantuannya ke setiap KPM atau ke KKS, baru itu nanti muncul di aplikasi data DTKS atau DTSE itu atau SIKNJ, muncullah SI, barulah tahap maaf ya, lagi batuk. Tahap selanjutnya yaitu pencairan. Oke. Ya, kalau udah rekening verifikasi rekening, terus tahap selanjutnya SPM, statusnya menuju ke SI, sudah masuk bantuannya, barulah proses terakhir adalah penyaluran atau pencairan ya. Tinggal 2 tahap lagi untuk cek real ya. Ini saya ngecek real KPM dengan sampel 10 KPM bahwa memang proses untuk penyaluran bantuan di tahun 2025 tahap 1, ingat ya, PKH itu penyalurannya itu tahun sekarang yaitu per 3 bulan ya. Per 3 bulan, dicairannya per 3 bulan. Terus untuk tahap sekarang yaitu prosesnya verifikasi rekening ke final closing menuju verifikasi rekening. Jadi tinggal beberapa tahap lagi, tinggal status SPM, surat perintah membayar, terus menuju SI, salur transaksi atau saldonya nanti ditransferkan dari Bank Himbara ke KPM atau ke KKS, dan barulah pencairan ya.
Itu yang saya jelaskan untuk sosialisasi edukasi kepada KPM untuk lab hari ini. Dan real tahapan atau proses sekarang itu pencairan untuk terutama PKH itu masih di tahap final closing menuju verifikasi rekening. Ya, jadi saya ulangi lagi untuk yang belum mengetahui edukasi dan sosialisasi, yang belum mengetahui proses penyaluran bantuan atau tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu penentuan KPM atau data bayar ya. Yang pertama, terima kasih yang udah hadir, boleh untuk komen atau terima kasih sudah hadir lah ya, udah singgah. Saya ulangi lagi sebelum saya tutup untuk hari ini lab. Yang pertama adalah proses atau prosedur tahapan untuk mendapatkan bantuan PKH terutama, yaitu proses penentuan KPM. Di mana penentuan KPM tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, yang kalau administrasinya atau datanya padan dengan pusat, antara data DTKS dengan pusat, berarti sudah bisa dipastikan KPM tersebut sudah masuk data bayar atau penentuan KPM. Dan yang kedua yaitu evaluasi komponen, di mana di aplikasi tersebut dievaluasi komponen apa saja yang masuk gitu ya. Dalam keluarga penerima manfaat, komponennya apakah komponen anak sekolah, balita, atau yang lansia gitu ya. Itu adalah ada evaluasi. Jadi ada pemutakhiran dulu ya. Ada pemutakhiran dulu. Sesudah evaluasi komponen, barulah tahap selanjutnya yaitu adalah final closing. Di mana final closing tersebut, ternyata di keluarga penerima manfaatnya cuma anak SD aja, berarti udah final. Yang akan dibayarkan final closingnya cuma anak SD aja atau komponen SD aja. Setelah itu baru ada verifikasi rekening. Ternyata rekeningnya ini diverifikasi sama pihak Bank Himbara, ternyata benar rekeningnya ini. Berubahlah nanti SPM, surat perintah membayar. Kalau udah surat perintah membayar, nanti statusnya ganti lagi ke SI, saldo transaksi atau saldo yang akan diberikan ya dari Bank Himbara itu akan ditransferkan ke KKS masing-masing. Dan yang terakhir adalah pencairan. Di mana pencairan kata saya ada dua. Yang pertama melalui bank Himbara, ATM, teller, dan yang kedua yaitu melalui kantor pos ya. Dimana kantor pos itu per 3 bulan. Sekarang udah sama ya antara kantor pos sama PKH ini per 3 bulan. Oke. Mudah-mudahan informasi saya bermanfaat, walaupun kondisi saya lagi kurang sehat, tapi tetap semangat. Terima kasih kepada pengikut grup saya yang setia, sering komen, sering like gitu ya. Terima kasih, dan saya terharu gitu ya, baru terharu tinggal 100 follower lagi saya akan mendapat 1000 follower. Mudah-mudahan silahkan ajak keluarganya atau ya yang cari yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan informasi saya, dan kalau sudah teredukasi sosialisasi, ternyata seperti itu gitu ya, prosesnya panjang untuk bantuan. Dan sekarang itu saya tegaskan lagi, per hari ini cek real di data DTKS bahwa untuk tahapan proses bantuan PKH itu baru final closing. Ini di akun pendamping sosial ya, di akun pendamping sosial. Final closing menuju verifikasi rekening setiap KPM. Tinggal 2 tahap lagi, SPM, surat perintah membayar, dan SI, saldo transaksi, barulah pencairan. Oke, terima kasih. Hero kala, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.